Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya sehat dan bersemangat. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Hari ini kita akan lanjutkan materi ilmu pengetahuan sosial, karakteristik geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini membandingkan karakteristik geografis dan sosial budaya negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Indonesia. Yang pertama, karakteristik geografis dan sosial Brunei Darussalam. Batas-batas wilayah. Bagian utara, Laut Tiongkok Selatan. Bagian timur, Sabah. Bagian selatan, Sarawak. Bagian barat, juga Sarawak. Sabah dan Sarawak adalah negara bagian Malaysia Timur. Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Penampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur. Dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon dengan ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan memeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dalam bidang pariwisata, Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahan monarki atau kesultanan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Bahasa yang digunakan Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uang yang dipakai dolar Brunei. Selanjutnya, karakteristik geografis dan sosial negara Kamboja. Batas-batas wilayah. Bagian utara dengan negara Laos dan Thailand. Bagian timur dengan Vietnam. Bagian selatan adalah Laut Tiongkok Selatan. Dan bagian barat adalah negara Thailand. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamon dengan ketinggian 1.813 meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer. Sebagian lagi ada orang Tiongkok dan Vietnam. Agama Buddha adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kamboja. Umumnya kegiatan ekonomi penduduk Kamboja adalah bertani. Pertanian menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Kegiatan pertambangan menghasilkan biji besi, batu bara, dan tembaga. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer dan Perancis. Lagu kebangsaan Nokorich. Mata uangnya adalah riel. Karakteristik geografis dan sosial negara Laos.
Batas-batas wilayah. Bagian utara dengan Republik Rakyat Tiongkok. Bagian timur dengan negara Vietnam. Selatan dengan negara Kamboja dan Thailand. Barat dengan Myanmar dan Thailand. Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah. Puncak tertingginya adalah Gunung Pho Bia dengan ketinggian 2.819 meter di atas permukaan laut. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Lum, suku Lao Teng, dan suku Lao Sum. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah Buddha. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian di sepanjang Sungai Mekong. Hasil pertaniannya berupa padi dan jagung. Hewan ternak yang dihasilkan antara lain sapi, kerbau, dan unggas. Di bidang perkebunan, Laos menghasilkan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Sistem pemerintahan Republik, Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan Laos, Inggris, dan Prancis. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao atau Himne Rakyat Laos. Mata uang New Kip. Baik, kita lanjutkan dengan karakteristik geografis dan sosial negara Vietnam. Batas-batas wilayah. Bagian utara dengan Republik Rakyat Tiongkok. Timur dengan Laut Tiongkok Selatan. Bagian selatan dengan Laut Tiongkok Selatan. Bagian barat dengan negara Kamboja dan Laos. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian bawah laut. Di wilayah ini terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertinggi di Vietnam yaitu Gunung Phan Xiphan 3.143 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Dataran rendah Sungai Merah yang merupakan daerah paling subur dan padat penduduk berada di bagian utara. Mayoritas penduduk di Vietnam berasal dari suku Khmer, Champa, Thai, dan Tiongkok. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian yang berada di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. Hasil utama pertaniannya adalah jagung, kapas, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Vietnam juga dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangan yang utama adalah emas, biji besi, timah, dan fosfat. Selanjutnya, ibu kota Vietnam, Hanoi. Sistem pemerintahannya Republik Sosialis. Kepala negara, Presiden. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan
Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha atau The March to the Front, dan mata uangnya Dong. Selanjutnya, karakteristik geografis dan sosial negara Myanmar. Batas-batas wilayah. Sebelah utara, negara Republik Rakyat Tiongkok. Timur, Thailand dan Laos. Selatan, Laut Andaman dan Laut Thailand. Barat, dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Luas Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di wilayah utaranya berupa pegunungan dengan puncak tertingginya Gunung Kakaborazi dengan ketinggian 5.881 meter di atas permukaan laut. Di bagian tengah berupa dataran subur karena dialiri Sungai Irrawaddy. Wilayah baratnya berupa pegunungan Arakan Yoma. Penduduk asli Myanmar adalah suku Mongoloid. Mayoritas penduduknya adalah orang Burma. Selebihnya ada suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki barang hasil tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Sistem pemerintahan Republik. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan bahasa Burma dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Our Free Homeland. Mata uang Kyat. Selanjutnya, karakteristik geografis dan sosial negara Indonesia. Batas-batas wilayah. Utara dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Bagian timur dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan bagian barat dengan Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi. Terdiri dari luas daratan 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautnya 3.273.810 km persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulaunya lebih kurang 17.000. Indonesia memiliki ratusan gunung berapi yang terbentang sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga kegiatan ekonomi penduduknya sebagian besar adalah bertani, nelayan, perkebunan, dan juga pertambangan. Pertambangan di Indonesia menghasilkan emas, perak,
batu bara, timah, nikel, minyak bumi, dan gas alam. Di perkotaan, kegiatan penduduknya sebagian besar dalam bidang industri. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Sistem pemerintahan Republik, Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Presiden. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Mata uangnya rupiah. Anak-anak hebat, demikian tadi pembahasan tentang karakteristik geografis negara-negara Asia Tenggara. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.